Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulana Arsyad Hasan Abdul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait berpikir positif, potensi diri, dan komunikasi efektif terkait mata kuliah pendidikan anti korupsi dan etik Universitas Mercubuana. Baik, yang pertama kita masuk ke berpikir positif. Berpikir positif dengan cara melihat sesuatu tanpa melihat sisi negatif dan mengambil hikmah di balik masalah yang menimpa. Adapun menurut Susetio, berpikir positif adalah kemampuan berpikir seseorang untuk memusatkan perhatian pada sisi positif dari keadaan diri orang lain dan situasi yang dihadapi. Berpikir positif tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan sebuah keterampilan yang harus dipelajari. Sebenarnya masih banyak definisi dari positif thinking atau berpikir positif. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini, semua harus dihadapi dengan berpikir positif. Kerangka berpikir positif meningkatkan motivasi untuk sukses dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu akan membuat kita lebih percaya bahwa yakin apa yang kita inginkan. Ini pun akan memotivasi kita untuk mencapai lebih dari yang kita harapkan. Dengan memiliki pikiran yang positif, kehidupan kita juga akan menjadi lebih baik serta bahagia. Seperti halnya yang dibahas dalam buku The Magic of Positive Thinking, sebuah seni menjadi pribadi sukses dan bahagia. Mengapa kita harus berpikir positif? Karena berpikir positif akan membuat kita jauh lebih tenang, lebih terbuka, dan terkadang ide baik pun akan bermunculan saat kita berpikir positif, lebih bahagia, merasa termotivasi, memiliki rasa harga diri yang berarti, kesehatan yang lebih baik, dan masih banyak lagi hal baik jika kita selalu berpikiran positif. Kemudian selanjutnya kita masuk ke potensi diri. Apa sih potensi diri? Potensi diri adalah kemampuan individu yang masih tersimpan dan belum digunakan dengan maksimal. Potensi diri dapat berkembang melalui bakat ataupun usaha belajar dan kerja keras, sehingga potensi dapat ditunjukkan melalui aksi. Setiap individu memiliki potensi diri, namun tidak semuanya dapat menggunakan potensi diri dengan baik. Potensi diri dengan baik Potensi diri dapat digunakan dengan baik ketika individu mampu mengembangkan potensi dirinya. Mengenali diri adalah salah satu hal utama yang harus dilakukan dalam hidup. Individu yang mengenali dirinya akan menemukan kekurangan dan kelebihannya. Mengenali kekurangan dan kelebihan penting untuk mengelola potensi untuk meraih kesuksesan di masa depan. Untuk mengembangkan potensi juga diperlukan motivasi diri yang kuat, karena pengembangan potensi diri merupakan sebuah proses yang dilakukan secara bertahap. Karena tidak ada individu yang langsung ahli dalam segala hal yang dikerjakannya. Semua dicapai melalui proses yang kadang itu cukup panjang. Pengembangan potensi diri dapat dilakukan sejak usia dini agar kita dapat membentuk pribadi individu yang lebih baik. Jika ingin mengembangkan potensi diri, maka kita harus memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki kemampuan belajar tinggi. Yang kedua, dapat berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga adalah memiliki kreativitas tinggi sehingga dapat berinovasi. Yang keempat adalah memiliki perilaku asertif. Yang kelima, memanfaatkan waktu dengan bijak. Dan yang keenam, memiliki pola pikir berkembang. Sebetulnya masih banyak lagi hal yang harus diperhatikan, tapi itu merupakan kunci dari kita agar bisa menemukan potensi diri kita. Ya, kemudian individu yang dapat memahami potensi diri memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama berani berubah total dan memperbaiki diri. Kemudian tulus, optimis, dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah memiliki kemampuan belajar yang kuat dan mengakui kekurangan diri. Dan keempat, tidak menyalahkan orang lain dalam keadaan apapun. Dan terakhir adalah mau dengar kritik dan saran dari setiap orang. Ya, selanjutnya kita masuk ke komunikasi. Komunikasi adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Namun tidak semua orang mampu melakukan komunikasi dengan baik. Terkadang ada orang yang mampu menyampaikan semua informasi secara lisan tetapi tidak secara tulisan ataupun sebaliknya. Komunikasi efektif terjadi apabila pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan sehingga tidak terjadi salah persepsi. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian
yang sama tentang suatu pesan. Oleh karena itu, dalam bahasa asing orang menyebutnya the communication is in tune, yaitu kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. Menurut Stewart L. Tubbs dan Sheila Fiamos, komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Menurut di sumber Google, komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap, sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari terjadinya tujuan si pengirim, tercapainya tujuan si pengirim pesan yang tersampaikan dengan benar dan tepat sesuai keinginan sang komunikator, menunjukkan bahwa komunikasi dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi efektif adalah saling bertukarnya informasi, ide, perasaan, dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai harapan dan dapat menghasilkan perubahan sikap pada yang terlibat komunikasi. Agar komunikasi bisa berlangsung efektif, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Scott M. Kultip dan Allen dalam bukunya Effective Public Relation, faktor-faktor tersebut disebut dengan The Seven Communication, yaitu yang pertama, credibility atau kredibilitas, berkaitan erat dengan kepercayaan. Seseorang komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan dapat tersasar dengan baik. Beberapa hal yang berhubungan dengan kredibilitas, misalnya kualifikasi atau tingkat keahlian seseorang. Contoh, seseorang dokter dianggap mempunyai kredibilitas ketika ia menyampaikan hal-hal tentang sehari-harinya. Yang kedua itu konteks, berupa kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya berkomunikasi supaya komunikasi berjalan efektif. Konteks yang saat menjadi hal yang menarik perhatian komunikan. Yang ketiga adalah konten atau isi pesan, merupakan bahan atau materi inti dari apa yang hendak disampaikan pada audiens. Yang keempat yaitu clarity atau pesan yang jelas alias tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam adalah kunci keberhasilan komunikasi. Penjelasan informasi adalah hal yang penting yang bisa mengurangi dan menghindari risiko kesalahpahaman pada komunikasi. Yang kelima adalah continuity and consistency. Agar komunikasi berhasil, maka pesan atau informasi perlu disampaikan secara berkesinambungan atau kontinu. Misalnya, pesan pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi harus selalu disampaikan melalui berbagai media secara terus-menerus supaya pesan itu dapat tertanam dalam benak dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Kemudian yang keenam adalah capability of audience. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila sang penerima pesan memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan. Kemudian terakhir adalah channel of distribution, yaitu selain berbicara secara langsung kepada audiens, ada cara lain untuk berkomunikasi, yaitu menggunakan media. Bentuk-bentuk media komunikasi yang biasa digunakan saat ini adalah media cetak ataupun elektronik. Pertimbangkan secara matang pemilihan media yang sesuai dan tepat sasaran agar tidak terjadi komunikasi yang sia-sia. Ya, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.